Sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, kita coba ketahui dulu apa itu AC atau alternative current, di mana itu merupakan arus bolak-balik. Dalam arus bolak-balik pada listrik PLN, diketahui bahwa arus yang didapatkan adalah 220 volt dan tegangan sebesar 50 Hz. Nah, dalam arus bolak-balik ini, elektronnya itu bergerak secara bolak-balik sesuai dengan namanya, tidak searah. Dan biasanya arus bolak-balik ini kita ketahui dalam sebuah lampu. Jika divisualisasikan, arus bolak-balik ini pada elektronnya, tegangan ataupun arusnya itu bergerak naik dan turun. Begitupun seterusnya naik dan turun. Lihat pada gelombang sinusoidal pada lampu pijar, di mana ketika arus mencapai paling tinggi ialah 220 volt, maka lampu tersebut akan menyala. Dan ketika arus tersebut turun kembali kepada nilai 0 volt, maka lampu tersebut akan. Lalu ketika arus tersebut turun kembali ke minus 220 volt, maka lampu tersebut akan menyala kembali. Dan ketika akan naik lagi ke 0 volt, maka lampu tersebut akan mati. Hal ini pun terdapat pada beberapa penerapan lainnya. Ada kipas angin, ada pompa air, dan yang terakhir ada motor listrik. Gelombang pada arus bolak-balik ini pun tidak selamanya membentuk gelombang sinus. Bisa saja membentuk gelombang segi 4, gelombang segitiga, dan gelombang gerigi, sesuai dengan aplikasi arus bolak-baliknya. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas materi tentang arus dan tegangan listrik bolak-balik. Apa sih
arus bolak-balik itu? Arus bolak-balik adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Bentuk gelombang dari listrik arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoida. Selanjutnya, bentuk arus dan tegangan listrik searah. Sumber arus bolak-balik adalah generator arus bolak-balik. Prinsip dari generator arus bolak-balik adalah sebuah kumparan berputar dengan kecepatan sudut yang berada di dalam medan magnet. Generator ini menghasilkan gaya gerak listrik induksi atau tegangan dan arus listrik induksi yang terbentuk sinusoida. Secara sistematis dapat ditulis dengan V sama dengan Vm sin omega T sama dengan Vm sin 2 Vft dan I sama dengan Im sin omega T sama dengan Im sin 2 Vft. Selanjutnya, kuat arus dan tegangan pada fasor. Hubungan amplitudo tegangan arus bolak-balik dengan sudut fase dapat dinyatakan secara grafik dalam diagram fasor. Fasor suatu besaran dilakukan sebagai suatu vektor yang besar sudut putarnya terhadap sumbu horizontalnya sama dengan hukum. Selanjutnya, kuat arus dan tegangan pada fasor. Hubungan amplitudo tegangan atau arus bolak-balik dengan sudut fase dapat dinyatakan secara grafik dalam diagram fasor. Fasor suatu besaran dilakukan sebagai suatu vektor yang besar sudut putarnya terhadap sumbu horizontal sama dengan sudut fasenya. Nilai maksimum adalah panjang fasor, dan nilai sesaatnya adalah proyeksi vektor pada sumbu vertikal. Nilai rata-rata dan nilai efektifnya. Nilai rata-rata diambil hanya untuk setengah siklus. Untuk menghitung nilai rata-rata, tinjau grafik sinusoida arus listrik dalam waktu setengah T. Luas daerah di bawah kurva I sama dengan Im sin omega T sama dengan Im sin 2 Vft sama dengan luas daerah di bawah garis lurus I sama dengan IR, sehingga dapat dirumuskan seperti rumus yang ada di bawah. Nilai rata-rata arus bolak-balik adalah kuat arus bolak-balik yang nilainya setara dengan arus searah untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama. Dengan Vt adalah tegangan rata-rata dan Vm adalah tegangan maksimum. Dalam perhitungan daya disipasi pada resistor untuk arus bolak-balik sama dengan P sama dengan I kali R. Di sini, arus yang digunakan bukan merupakan nilai rata-rata dari I, melainkan nilai rata-rata dari I2 yang merupakan nilai efektif. Untuk menghitung nilai efektif dari arus bolak-balik, perlu menghitung I2, dan rumusnya ada di bawah sebagai berikut. Selanjutnya, alat ukur arus dan tegangan listrik bolak-balik. Nilai sesaat dan nilai maksimum arus dan tegangan bolak-balik tidak dapat dipertukar secara langsung dengan menggunakan ampermeter dan voltmeter. Untuk mengukur nilai sesaat dan nilai maksimum dapat digunakan osiloskop. Osiloskop adalah bentuk dari sinyal listrik yang diukur, yaitu dengan menunjukkan grafik dari tegangan terhadap waktu pada layar televisi. Osiloskop terdiri dari tabung vakum dengan sebuah katoda, elektroda negatif pada satu sisi yang menghasilkan pancaran elektron dan sebuah anoda, elektroda positif, untuk mempercepat gerakannya sehingga jatuh tertuju pada layar tabung. Elektron-elektron disebut pancaran sinar katoda sebab mereka dibangkitkan oleh katoda. Yang selanjutnya adalah B. Rangkaian arus listrik bolak-balik. Yang pertama itu resistor pada rangkaian arus listrik bolak-balik. Rangkaian arus bolak-balik terdiri dari sebuah resistor dan generator AC seperti pada gambar di samping.
tegangan pada resistor VR sama dengan tegangan generator, sehingga untuk rangkaian resistif dapat ditulis VR sama dengan Vm dikali sin omega T. IR sama dengan Vm per R dikali sin omega T sama dengan IM dikali sin omega T. Nah, dengan demikian akan berlaku juga hubungan IM sama dengan Vm per R atau Vm sama dengan IM dikali R, dan I efektif sama dengan V efektif per R atau V efektif sama dengan I efektif dikali R. Grafik arus dan tegangan pada resistor berbentuk sinusoidal dan keduanya sefase. Nah, coba teman-teman lihat pada gambar A di samping. Diagram fasor arus dan tegangan pada resistor adalah segaris karena keduanya sefase. Nah, coba lihat gambar B. Dengan panjang anak panah menyatakan IM dan Vm, sedangkan proyeksinya pada sumbu vertikal menyatakan IR dan VR. Lalu yang kedua, induktor pada rangkaian arus listrik bolak-balik. Pada gambar A, ditunjukkan rangkaian arus listrik bolak-balik yang terdiri dari sebuah induktor dan sumber tegangan AC. Tegangan pada induktor VL sama dengan tegangan sumber V, sehingga VL sama dengan V, LdL per dt sama dengan Vm dikali sin omega T. DIL sama dengan Vm per L dikali sin omega T dt. Integral DIL sama dengan integral Vm per L dikali sin omega T dt. Sehingga kita dapatkan IL sama dengan min Vm per omega T dikali cos omega T. Teman-teman harus ingat ya, bahwa cos omega T itu sama dengan min sin omega T min pi per 2. IL sama dengan Vm per omega L dikali sin omega T min pi per 2 sama dengan IM dikali sin omega T min pi per 2. Bila didefinisikan reaktansi induktif atau XL sebagai XL sama dengan omega dikali L atau XL sama dengan 2πf dikali L, maka berlaku hubungan IM sama dengan Vm per XL atau XL sama dengan Vm per IM. I efektifnya adalah V efektif per XL atau XL sama dengan V efektif per I efektif, dengan L sama dengan induktansi dengan satuan Henry dan XL adalah reaktansi induktif dengan satuan ohm. Reaktansi adalah perlawanan komponen sirkuit atau rangkaian atas perubahan arus listrik atau tegangan listrik karena adanya kapasitansi atau induktansi. Resistor ideal tidak memiliki reaktansi atau reaktansinya bernilai 0, sedangkan induktor dan kapasitor ideal tidak memiliki resistansi atau tahanannya bernilai 0. Dari persamaan 1, tampak bahwa arus berbeda sudut fase sebesar pi per 2 radian dengan tegangan. Jika di grafik gambar tegangan V sama dengan Vm dikali sin omega T dan arus IL sama dengan IM dikali sin omega T min pi per 2, pada suatu sumbu koordinat, grafik arus IL diperoleh dengan menggeser ke kanan grafik tegangan V sejauh pi per 2 radian atau 90 derajat. Nah, teman-teman coba lihat pada gambar 2B. Karena sudut fase arus sama dengan sudut fase tegangan dikurangi 90 derajat, dikatakan arus pada induktor murni tertinggal 90 derajat dari tegangannya. Jika kita tetapkan sudut fase omega T terletak pada sumbu X, diagram fasor untuk arus IL dan tegangan V adalah sebesar pada gambar 2C. Dari diagram fasor tersebut, tampak bahwa untuk rangkaian induktif murni, arus I dengan tegangan V berbeda sudut fase sebesar 90 derajat. Rangkaian induktif murni adalah rangkaian arus bolak-balik yang hanya mengandung induktor murni. Selanjutnya yang ketiga, kapasitor pada rangkaian arus listrik bolak-balik. Pada gambar A, ditunjukkan rangkaian arus listrik bolak-balik yang terdiri dari sebuah kapasitor dan sumber tegangan AC. Rangkaian arus listrik bolak-balik yang hanya mengandung kapasitor murni disebut sebagai rangkaian kapasitor murni. Tegangan pada kapasitor VC sama dengan tegangan sumber V, sehingga VC sama dengan V atau VC sama dengan Vm dikali sin omega T. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor adalah Q sama dengan C dikali VC sama dengan C dikali Vm dikali sin omega T.
Kuat arus yang mengalir melalui kapasitor dapat ditentukan sebagai berikut. IC sama dengan dq dt sama dengan d dt dari CV dikali sin omega T sama dengan omega dikali C dikali Vm dikali cos omega T. Maka IC sama dengan omega dikali C dikali Vm dikali sin omega T plus pi per 2 sama dengan IM dikali sin omega T plus pi per 2. Nah, bila didefinisikan, reaktansi kapasitif atau Xc sebagai Xc sama dengan 1 per omega C atau Xc sama dengan 1 per 2 pi Fc. Maka berlaku hubungan IM sama dengan Vm per Xc atau Xc sama dengan Vm per IM. I efektif sama dengan V efektif per Xc atau Xc sama dengan V efektif per I efektif, dengan C adalah kapasitas kapasitor dan Xc adalah reaktansi kapasitif. Dari persamaan 2, tampak bahwa arus berbeda sudut fase sebesar pi per 2 radian dengan tegangan. Jika digambar grafik, tegangan V sama dengan Vm dikali sin omega T dan arus IC sama dengan IM dikali sin omega T plus pi per 2 pada suatu koordinat. Grafik IC diperoleh dengan menggeser ke kiri grafik tegangan V sejauh pi per 2 radian atau 90 derajat. Nah, teman-teman silakan lihat pada gambar 3B. Karena sudut fase arus sama dengan sudut fase tegangan ditambah 90 derajat, dikatakan arus pada kapasitor murni mendahului tegangannya 90 derajat. Jika kita tetapkan sudut fase omega T terletak pada sumbu X, diagram fasor untuk arus IC dan tegangan V adalah seperti pada gambar 3C. Dari diagram fasor tersebut tampak bahwa untuk rangkaian kapasitif murni, arus I dengan tegangan V berbeda sudut fase sebesar 90 derajat. Baik, selanjutnya yaitu rangkaian seri RLC. Untuk rangkaian seri RLC itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hubungan VR, VL, VC, dan V pada rangkaian seri RLC. Yang kedua yaitu impedansi rangkaian seri RLC. Yang ketiga yaitu sifat rangkaian. Yang keempat yaitu resonansi pada rangkaian RLC. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hubungan VR, VL, VC, dan V pada rangkaian seri RLC. Untuk menentukan hubungan VR, VL, dan VC akan kita gunakan diagram fasor. Perhatikan, karena ketiga elemen berhubungan seri, arus yang mengalir melalui elemen sama besar, yaitu I sama dengan IM omega T. Dengan kata lain, arus bolak-balik di semua titik pada rangkaian seri RLC memiliki nilai maksimum dan fase yang sama. Tetapi, tegangan pada masing-masing elemen akan memiliki nilai dan fase yang berbeda. Tegangan pada resistor VR sefase dengan arus I. Tegangan pada induktor VL mendahului arus pi per 2 radian atau 90%. Dan tegangan pada kapasitor tertinggal dari arus pi per 2 radian atau 90%. Dengan demikian dapat ditulis seperti rumus di bawah ini. Selanjutnya, jika kita pilih sudut omega T pada sumbu X, diagram fasor untuk arus I, tegangan VR, VL, dan VC akan tampak seperti pada gambar. Sesuai dengan hukum Kirchhoff, tegangan antara ujung-ujung rangkaian seri RLC, yaitu VAB sama dengan V adalah jumlah fasor antara VR, VL, dan VC. Penjumlahan fasor tersebut menghasilkan besar tegangan total yaitu V sama dengan V pangkat 2 R plus dalam kurung VL min VC pangkat 2. Tampak jelas pada gambar bahwa beda sudut fase antara kuat arus dengan tegangan θ memenuhi hubungan tan θ sama dengan VL min VC per VR. Selanjutnya yang kedua yaitu impedansi rangkaian seri RLC. Pada arus bolak-balik, kita akan menemukan resistor, induktor, dan kapasitor dalam rangkaian.
Efek hambatan total yang diakibatkan oleh R, XL, dan XC dalam rangkaian arus bolak-balik disebut impedansi atau simbol Z. Nilai Z tidak dapat dihitung dengan penjumlahan aljabar atau skalar, seperti pada arus searah. Untuk menentukan nilai Z, kita menggunakan persamaan berikut. V sama dengan dibagi V pangkat 2N plus dalam kurung VL min VC tutup kurung pangkat 2, dan seterusnya. Beda sudut fase antara kuat arus 1 dengan tegangan V berdasarkan persamaan sebelumnya diperoleh tan theta sama dengan VL min VC per VR sama dengan IXL min IXC per IR. Selanjutnya, tan theta sama dengan XL min XC per R. Dengan menggunakan kedua persamaan tersebut, dapat dibuat diagram fasor untuk impedansi seperti pada gambar. Selanjutnya yang ketiga yaitu sifat rangkaian. Berdasarkan sifat rangkaian ini, selisih nilai reaktansi induktif XL dengan reaktansi kapasitif XC dikenal 3 jenis sifat rangkaian. Yang pertama yaitu rangkaian bersifat induktif atau XL lebih besar XC. Nah, beda sudut fase antara kuat arus dengan tegangan bernilai positif dan arus tertinggal dari tegangan sebesar theta. Yang kedua yaitu rangkaian bersifat kapasitif atau XL lebih kecil XC. Beda sudut fase antara kuat arus dengan tegangan bernilai negatif dan arus mendahului tegangan sebesar theta. Yang ketiga yaitu rangkaian bersifat resisitif atau XL sama dengan XC. Arus sefase dengan tegangan dan disebut juga rangkaian dalam keadaan resonansi. Selanjutnya yang keempat yaitu resonansi pada rangkaian RLC. Rangkaian RLC dikatakan berada dalam resonansi ketika arusnya mencapai nilai maksimum. Umumnya, arus rumus dapat ditulis sebagai berikut. Bisa dilihat. Nah, oleh karena impedansi bergantung pada sumber, maka arus dalam rangkaian RLC juga bergantung pada frekuensi. Frekuensi omega 0 di mana XL min XC sama dengan 0 disebut frekuensi resonansi rangkaian. Untuk mendapatkan omega 0, kita gunakan kondisi XL sama dengan XC. Dari mana kita mendapatkan omega 0L sama dengan V omega 0C atau omega 0 sama dengan 1 per dibagi LC. Nah, frekuensi ini juga bersesuaian dengan frekuensi alamiah dan osilasi sebuah rangkaian LC. Jadi, arus dalam rangkaian seri RLC mencapai nilai maksimumnya ketika frekuensi tegangan yang diberikan sama dengan frekuensi osilasi alamiahnya, yang hanya bergantung pada L dan C. Lebih lanjut lagi, pada frekuensi ini, arusnya sefase dengan tegangan yang diberikan. Selanjutnya, grafik arus rumus terhadap frekuensi seri RLC ditunjukkan pada gambar. Data ini mengasumsikan konstanta VRMS sama dengan 5,0 MV, L sama dengan 5,0 VH, dan C sama dengan 2,0 NV. Ketiga kurva ini bersesuaian dengan ketiga nilai maksimumnya pada frekuensi resonansi omega 0. Lebih lanjut lagi, kurvanya menyempit dan menaik seiring berkurangnya hambatan. Nah, dengan memeriksa persamaan IRMS, kita harus menyimpulkan bahwa ketika R sama dengan 0, arusnya menjadi tak terhingga dalam resonansi. Akan tetapi, rangkaian yang nyata selalu memiliki hambatan, seberapapun kecil nilainya yang membatasi nilai arus menjadi suatu nilai tertentu.
Untuk menghitung daya rata-rata sebagai fungsi dari frekuensi dalam rangkaian seri RLC adalah seperti contoh rumus di bawah ini. Oleh karena XL sama dengan omega L, XC sama dengan V omega C, dan omega 0 pangkat 2 sama dengan VLC, kita dapat menyatakan dalam kurung XL min XC pangkat 2 sebagai seperti rumus di baris kedua. Dengan menggunakan hasil ini, dalam persamaan sebelumnya didapatkan rumus baris ketiga. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa saat berada dalam resonansi, ketika omega sama dengan omega 0, daya rata-ratanya maksimum dan bernilai dalam kurung VRMS pangkat 2 atau R. Gambar tersebut adalah grafik daya rata-rata terhadap frekuensi untuk dua nilai R dalam rangkaian seri RLC. Ketika hambatannya dibuat lebih kecil, kurvanya menjadi lebih tajam di sekitar frekuensi resonansi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai daya pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, pada daya rangkaian arus bolak-balik ini, yaitu daya yang disalurkan pada rangkaian DC sama dengan hasil kali arus dengan GGL baterai. Dengan demikian, daya sesaat yang disalurkan oleh sumber AC ke rangkaian adalah hasil kali arus sumber dengan tegangan yang diberikan. Nah, daya sesaat P itu bisa kita nyatakan dengan P sama dengan I, P sama dengan I maksimal sin dalam kurung omega T dikurang psi V maksimum sin omega T, atau lebih disingkat lagi yaitu P sama dengan I maksimum V maksimum sin omega T sin dalam kurung omega T dikurang psi. Nah, hasilnya adalah fungsi waktu yang cukup rumit dan oleh karena itu tidak memiliki manfaat praktis. Jadi dari nilai identitas trigonometri kemudian kita distribusikan ke nilai rata-rata sehingga dimana nilai cos psi disebut faktor daya. Tegangan maksimum yang melewati resistor dinyatakan oleh VR sama dengan V maksimum cos psi sama dengan I maksimum R, karena cos psi sama dengan I maksimum R per delta P maksimum, sehingga P rata-rata sama dengan IRMS dalam kurung delta maksimum 2 I maksimum R per delta P maksimum sama dengan IRMS I maksimum R per akar 2. Dengan demikian, daya rata-rata yang diberikan oleh sumber adalah 0. Dengan kata lain, tidak ada daya yang hilang dalam kapasitor pada rangkaian AC untuk induktor ketika arus mencapai nilai maksimumnya. Energi yang tersimpan dalam induktor menjadi maksimum. Contohnya yaitu pabrik yang menggunakan motor-motor besar dalam mesin-mesinnya, generator ataupun trafonya memiliki beban induktif yang besar karena semua lilitannya.